والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang berbahagia, yang insyaallah kita hadir di musalla ini, di majlis ini dicatat jadi amal ibadah si Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ridha-Nya, dan karena kita mendapatkan ridha-Nya semoga kita insyaallah bahagia dunia kita dan bahagia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga pada hari kiamat kita akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang berbahagia, ini sekarang kita bulannya bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dan yang kita bahas adalah bagaimana keistimewaannya Rasulullah SAW dalam penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Maka sangat pas kiranya kita membahas ini pada bulan Rabiul Awal, dan yang insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW di sana dikatakan bahwa anta man ahbabta, atau engkau ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita cinta sama seseorang, maka kita akan bersama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta sama suami, maka kita tinggal bersama suami. Kalau kita cinta sama anak, maka kita tinggal bersama anak. Kalau kita cinta sama siapa lagi misalnya? Sama artis, bisa nggak tinggal bersama? Enggak ya. Kalau kita cinta sama Rasulullah, maka kita akan bersama nanti dengan Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasannya kemarin sampai ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihi salam. Jadi kemarin sudah kita jelaskan, Adam itu terbuat dari tanah, tanah ini, sekian sampai jadi. Lalu kemudian Allah meniupkan ruh kepada Adam. Nah kemarin itu sudah saya sampaikan juga, ruh itu kira-kira dari kaki masuknya atau dari kepala masuknya? Dari kepala. Nah, dari kepala ya. Nanti meninggalnya kira-kira dicabut ruhnya itu dari kaki atau dari kepala juga? Kepala. Makanya bye-bye Bu, itu biasanya ada tanda-tandanya gitu. Yang udah sering gatel tuh kepalanya. Itu kepalanya gatel biasanya kenapa tuh Bu? Ini bye-bye nih, bye-bye ya.
Karena salah satu tanda dicabut ruhnya adalah dari kepala itu keluarnya. Maka ketika kemudian keluarnya itu dari kepala, yang kita dekati ketika sakaratul maut jangan tempat yang lain. Berarti tempat yang di bagian kepala. Jangan ada yang nanya nih, ntar kepala yang mana Pak Ustadz? Nah, bingung lagi tuh. Itu biasanya orang yang nanya begitu maksudnya apa itu maksudnya? Nah, oleh karena itu Bu, nih kita lanjutkan sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam. Dan ketika sudah akan meniupkan ruh, amarallahu taala ruha, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ruh itu antadkhula fihi, hendaknya masuk kepada jasad si Adam tersebut. Wa yuqalu anna ruha, dan dikatakan sesungguhnya ruh tersebut masuk itu daripada otaknya. Ya, benar dari kepala, dari otak. Otak kita ada di depan apa di belakang? Di tengah. Otak. Belakang. Di sini ada otak kecil ya, ada otak besar. Nah, kata kitab ini, ruh itu masuk dari otaknya, ya, dari otaknya Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika sudah sampai di otaknya Nabi Adam alaihissalam, itu yang namanya ruh, ya, sudah masuk di otaknya Nabi Adam, itu yang namanya ruh. Lalu kemudian ruh itu berpindah-pindah, ruh itu bergeser ke tempat-tempat yang selanjutnya. Dan bahkan sebelum ruh itu bergeser kepada tempat-tempat yang berikutnya, ruh itu Allah perintahkan, Allah takdirkan dia berputar-putar selama 200 tahun lamanya. Jadi sebelum ruh itu masuk ke seluruh organ tubuh kita sehingga kita bisa menjadi hidup seperti sekarang ini, itu ruh itu disuruh berputar-putar dulu di tempat kita, di tubuh kita. Setelah itu, setelah berputar-putar di tubuh kita, lalu dia akan mendatangi setiap anggota-anggota tubuh kita. Nazalat ruhu fi ainaihi. Yang pertama, ruh itu akan datang kepada mata. Kepada apa, Bu? Mata. Jadi setelah ruh itu datang, matanya kebuka. Ya, setelah ruh itu datang, matanya terbuka. Berarti kalau ruh itu hilang, matanya tertutup. Ulangin lagi ya ini. Ketika ruh itu datang, matanya terbuka. Ulangin lagi nih. Ruh itu datang, matanya terbuka. Ketika ruh itu pergi, matanya tertutup. Ngerti nggak maksud tertutup nih? Mati kan? Iya, mati. Maka kalau misalkan orang yang mati, itu kira-kira matanya tertutup atau terbuka? Tertutup yang benar. Masalahnya kadang-kadang ada yang matanya terbuka. Itu mati penasaran dia tuh. Dia sebenarnya antara hidup dengan mati, Bu. Dia belum mati tetapi mencoba mati. Makanya orang yang kagak mau mati itu biasanya matanya masih kelihatan itu sih. Masih terbuka. Kadang-kadang udah diginiin, Bu, diusap matanya, Bu, diusap. Melek lagi dia. Melek lagi dia. Masya Allah. Kalau udah serem begitu, Bu, udah tutupin aja, Bu. Pakai apa namanya, Bu? Kayak kapas. Pernah nggak Ibu mandiin atau kapanin orang meninggal? Pernah nggak? Woi, orang bisa ini kayaknya. Jadi begini, Bu, kalau ngapain orang meninggal itu nggak sesusah yang kita kira. Gampang, Ibu. Lebih gampang mana? Ngurusin orang meninggal apa ngurusin orang masih hidup? Ayo, saya tanya. Coba nih, Ibu ngurusin orang yang masih hidup ama ngurusin orang yang udah meninggal, lebih gampangan mana diurusinnya? Hai, saya tanya. Nah iya, masalahnya Ibu mau apa kagak? Itu doang masalahnya. Berani apa orang itu masalahnya, Bu? Kan orang berani ya. Sebenarnya, Bu, nggak usah takut, nggak usah gimana-gimana, karena semuanya kita bakalan mati. Yang namanya mati bakalan mati, berarti nggak usah takut.
Tuh, nggak usah takut ya. Ini orang tua meninggal takut lagi. Orang tua meninggal misalkan nih, siapa emak misalkan meninggal, atau engkong misalkan meninggal, atau bapak misalkan meninggal. Nggak mau mandiin ya. Kenapa lu mandiin? Takut. Masya Allah. Nggak pantas bu, nggak pantas kita begitu. Karena kita nanti sama akan seperti itu juga adanya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, lalu ketika ruh itu sampai ke mata kita, fanazara ila nafsi. Ruh itu yang ada di mata, matanya kebuka, lalu matanya itu ngelihat kepada jasadnya. Ini ngelihat nih, ngelihat ke jasadnya, liatin tangannya, liatin badannya. Semua mata itu ngeliatin dirinya sendiri atau jasadnya sendiri. Ketika ngelihat jasadnya sendiri, fara'aha qinan yabisan, maka mata itu melihat, wah, badan saya terbuat dari tanah. Wah, badan saya terbuat dari tanah yang kering. Yabisan, tanah yang kering. Kalau tanah yang kering berarti bagus apa jelek, Ibu? Bagus. Jelek, tanah kering, Masya Allah. Tanah kering dibilang bagus. Kalau tanah yang bagus, mulus, halus, itu tanah bagus. Maka yang diambil oleh orang pengrajin tanah itu tanah liat, karena dia tidak retak, ya, strukturnya itu halus dia. Nah, ini tanah yang ada pada tubuhnya Nabi Adam yang dilihat oleh matanya karena pengaruh daripada ruh yang Allah berikan kepada mata tersebut. Itu tanahnya adalah tanah yang kering. Falamma balagha ila udunaihi, dan ketika ruh itu sampai kepada telinga. Jadi ketika dari mata nih Bu, dari otak turun ke mata ruh itu. Lalu setelah ke mata, ke telinga, ke kuping. Dari kuping itulah lalu kemudian kuping itu mampu mendengar apa yang didengar oleh si kuping tersebut, karena ruh yang ada pada dirinya. Sami'a tasbihal malaikah, kuping itu mendengar tasbihnya malaikat. Tasbih. Berarti kalau tasbihnya malaikat itu ucapannya apa Bu? Subhanallah. Malaikat sering ngucapin kalimat seperti itu. Dan Nabi Adam yang pertama telinganya mendengar ucapan apa? Ucapan tasbih. Subhanallah. Lalu kemudian ketika kuping itu mendengar kalimat tasbih dari para malaikat, setelah itu tsumma nazalat khaysum, lalu kemudian ruh itu pergi lagi ke hidung. Ke hidung Bu, ke lubang hidung. Ruh itu pergi lagi ke lubang hidung. Ketika sudah masuk di lubang hidung, fa'atosha, maka dia bersin. Jadi bersin yang pertama kita ketika ruh datang ke hidung kita, kita langsung bersin. Falamma faragha an atoshihi, dan ketika selesai daripada bersinnya, nazalat ruhu min famihi, lalu kemudian ruh itu masuk kepada mulut kita. Jadi hidung, kuping, terus mulut, ya, sampai ke mulut kita. Walisanihi, dan lidah kita. Wa udunaihi, dan telinga kedua telinga kita. Lakinahullahu ta'ala ayyakula alhamdulillah. Lalu kemudian Allah mengajarkan kita ini, ketika sampai di mulut, di lisan kita, Allah mengajarkan kita kalimat. Apa kalimat yang diajarkan Allah kepada kita? Kalimat hamdalah. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Tuh. Jadi kalimat yang pertama diajarkan oleh Allah adalah kalimat hamdalah. Maka ketika kita kemudian pengen senang, disenangi oleh Allah, sering ngucapin alhamdulillah. Dikasih duit ibu sama laki sebulan 1 juta, ngucapin apa Bu? Alhamdulillah. Sebulan dikasih duit 2 juta, kira-kira ngucapin apa Bu? Alhamdulillah. Sebulan dikasih duit 20 juta ibu, 20 juta, kira-kira ngucapin apa Bu? Alhamdulillah. Nah, makin kencang nih. Tadi pelan, sekarang kencang.
Kenapa ini, Bu? Sebulan dikasih duit 30 juta. Ngucapin apa, Bu? Sebulan. Oh, double, komplit. Sebulan dikasih duit gopay, Bu. Alhamdulillah. Nih, ya. Maksud saya begini, Bu. Yang namanya kita paling disenangi kalimatnya alhamdulillah, maka kita harus melakukan apa yang sikapnya yang terbaik, yaitu adalah sikap qanaah. Sikap apa, Bu? Qanaah. Banyak uang tapi kagak bercukupan, percuma. Tetapi sedikit uang tapi berkecukupan, alhamdulillah. Contoh begini, Bu. Uang ratusan miliar di bank punya kita, tapi kita nggak boleh makan daging, nggak boleh makan nasi, makan sayuran sedikit, makan nasi juga sedikit, nggak boleh banyak-banyak. Itu hidup kita senang apa kagak, Bu? Agak senang, Bu. Makanya hidup jangan pengen kaya, tapi pengen senang. Lah cukup kalau kagak senang gimana teh? Contoh misalkan nih, cukup anak 2, belum tentu senang, Bu. Tapi kalau anak 1 dia senang, alhamdulillah. Contoh suami ini, suami kan kalau laki-laki tantangannya itu kan misalkan dilecehin sama teman-temannya. Ya istri lu berapa? 1, ya cemen lo kan begitu ya. Kalau istri itu senang 1, maka alhamdulillah 1 aja bisa senang. Tapi ada orang yang istrinya 3, dia tidak pernah senang dan tidak pernah puas. Ada nggak yang begitu laki, Bu? Tapi termasuk saya enggak ya. Makanya saya kata, jangan ngomong belum apa. Itu kan ada bini saya, masya Allah. Tuh ya. Jadi Allah itu mengajarkan kalimat pertama kepada kita ucapan alhamdulillah. Maka perbanyaklah ucapan alhamdulillah dalam kehidupan kita. Apapun yang kita dapati dari Allah, alhamdulillah. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat suami jelek hitam bulu, apalagi itu, alhamdulillah. Semua alhamdulillah, itu Allah senang sama kita. Apapun yang Allah berikan sama kita, kita terima dengan ikhlas, dengan mengucapin alhamdulillah, maka Allah akan senang sama kita. Fa'ajabahu, maka ketika Nabi Adam alaihissalam mengucapin alhamdulillah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan kasih sayangnya. Jadi kata Allah tuh begini, ketika Nabi Adam mengucapin alhamdulillah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa arhamuka ya Adam, saya sayang kepada engkau wahai Adam. Sama seperti ibu, ketika ibu mengucapin alhamdulillah, nanti Allah sayang sama ibu. Saya sayang sama kamu karena kamu bersyukur sama saya. Saya nggak perlu ngasih banyak uang sama kamu, tapi kamu ngucapin alhamdulillah terus, alhamdulillah terus. Nggak ada uang belanja, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Bapak lo, alhamdulillah hari ini nggak punya duit uang belanja gitu. Bisa nggak ngomong begitu? Bisa. Nanti suaminya mikir, diketok hatinya sama Allah. Ya Allah, bini gua nggak punya uang belanja. Wadah kalau gitu mah gua jualan aja dah. Tuh. Jadi nggak duit, Bu? Jadi dia TV dijual kan begitu ya? Gas dijual. Lah kan namanya jualan, Bu. Laku kagak, Bu? Laku kan begitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, jadi itulah Allah menyambut ucapan alhamdulillah Nabi Adam dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nazalat ruhu ila sadrih. Lalu kemudian roh itu berpindah, pergi lagi kemana? Turun laginya ke dadanya. Jadi dari mulut turun ke dada. Makanya kadang-kadang kita kalau ngomong itu begitu, Bu. Kita kalau ngomong nih, Angga silakan. Masya Allah, pengajian kita sekarang banyak anak-anak yang ikut ngaji, ya hebat ya. Masya Allah. Jadi, Bu, ketika mulut itu sampai ruh, dia ngomong, ngucapin alhamdulillah, lalu Allah turunkan lagi ruhnya bukan ke mulut, tetapi kemana, Bu? Ke dada. Makanya kita kalau ngomong Ibu, biasanya dari mulut turun ke dada, turun ke hati. Turun kemana, Bu? Hati. Ibu ngomong misalkan nih, bapak suaminya Ibu ngomong, Neng, saya sayang sama kamu. Itu dari mulut apa dari hati? Dari hati. Benar. Mulut tapi dari hati. Nih, hati itu
Hati itu nggak bisa kelihatan ngomongnya. Karena hati itu nggak bisa kelihatan ngomongnya, diwakili oleh mulut. Makanya benar banget ini asal penciptaannya Adam, dari mulut ruh itu turun ke hati. Maksudnya adalah mulutlah yang kelihatan. Hati itu tidak kelihatan, nggak kelihatan, nggak bisa hati itu ngomong kecuali di sinetron doang. Gua kesel banget sama si Andin, kan begitu. Itu sinetron, ya. Kalau di kenyataan seperti ini nggak bisa. Di sini aja dan sekarang ada yang ngomong nih hatinya nih. Ngajinya lama nih, lama. Ya Allah. Ya Allah, ngaji pembahasannya ini lagi. Lah emang kagak kelar-kelar Bu pembahasannya, masih panjang. Kan begitu Bu ya? Teman-teman buka datang lagi nih, kan gitu. Ada nggak hati yang ngomong gitu Bu? Nggak ada, nggak ada yang. Jemaah sekalian yang berbahagia, tuh. Fa'ajilal qiyam. Setelah roh itu sampai di dada, ini dia punya keinginan Bu. Yang namanya ruh kan punya keinginan. Kita pengen makan itu karena kita punya ruh Bu. Kita pengen minum karena kita punya ruh. Coba kalau orang ruhnya sudah mulai cabut Bu, dia pengen makan dan minum apa enggak? Enggak pengen dia, enggak pengen. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, lalu ketika dia ruh itu sampai di dada, dia bersegera pengen bangun nih Bu. Dia pengen bangun. Wah, gua pengen bangun nih. Kan kalau udah mulut ada ruhnya, dada, hati ada ruhnya, kepengenan ada kita Bu. Ngomong, gue pengen ini, gue pengen itu, padahal nggak berdaya apa-apa. Falam yumkin, akan tetapi dia tidak mampu Bu untuk berdiri. Lalu kemudian Allah mengatakan, wadzalika qauluhu ta'ala, kanal insanu ajula, dan sesungguhnya manusia itu adalah lemah. Jadi memang manusia itu lemah Ibu, nggak bisa berdaya apa-apa tanpa kekuatan dari Allah SWT. Jadi ketika sampai di dada dia pengen berdiri, itu si Adam kagak mampu, kata Allah. Adam, kamu masih lemah, jangan bangun dulu. Falamma wasalat ruhu ila jawfihi ishtaha ta'am. Dan ketika ruh itu sampai di lambung, tadi di dada, lalu kemudian turun ke lambung. Lambung itu di kiri apa di kanan Ibu? Ayo. Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Oh, ada di mana? Kanan. Kanan apa kiri? Kalau kita tidur nih Bu, tidur. Woi. Tidur itu sunahnya di kanan apa di kiri? Kanan. Maka lambung kita ada di kanan. Kalau menurut saya ada di kanan, tahu menurut dokternya. Karena saya bukan dokter. Kalau misalkan kita tidur sunahnya ke kanan, maka di kanan gitu. Nanti gini Bu, posisi lambung itu, kalau kita tidur ke kanan, lambung itu akan kosong gitu. Saya ulangin ya. Kita tidur miring ke kanan, lambung itu akan kosong. Tapi kalau kita miring ke kiri, lambung itu kagak pernah kosong. Karena dia ketutup. Tuh, ya. Makanya kalau misalkan nanti Ibu tidur, miringnya ke kanan, itu pagi-paginya Ibu langsung ke kamar mandi ngapain gitu? Kanan nih, ke kanan. Tapi kalau ke kiri, itu hati Bu yang ke ini, apa namanya? Hati yang ke tutup. Karena gini, dalam proses tidur itu sebenarnya proses pembersihan diri kita dari kekotoran diri kita. Penyakit-penyakit itu sebenarnya kita hilangkan dengan proses tidur. Maka bahasa komputernya namanya restart. Direstart ulang tubuh kita. Maka setelah bangun tidur, biasanya kalau orang yang sehat, seger badannya. Benar apa benar Bu? Tapi kalau kita lagi sakit, mau tidur kayak apa? Kayaknya masih badan terasa kurang enak. Itulah makanya pentingnya istirahat malam Ibu. Makanya Ibu kalau malam tidurnya jangan terlalu larut Ibu. Kalau bisa jam habis isya langsung tidur. Bisa apa enggak Bu? Bisa. Silahkan. Jadi habis isya, selesai sholat isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, anak-anak semuanya, ayo siap-siap tidur. Kunciin bocah di kamar masing-masing. Bapaknya kemana? Ya mamanya. Mamanya udah paham banget.
Lah supaya cepet tidur, jangan kemana-mana gitu. Kan kalau misalkan anaknya kagak dikunciin, bocah pada nonton TV terus, iya nggak Bu? Iya kagak tidur. Lah akhirnya ibu jadi kagak tidur sama mamanya kan gitu ya, sama bapaknya kan gitu. Makanya jangan sampai tidurnya habis bisa. Insya Allah kita sehat selama-lamanya, amin ya. Tapi kadang-kadang kalau disuruh setiap rumah tidurnya bukan habis bisa. Habis sinetron habis ya. Bener gak Bu? Iya habis sinetron habis baru dah tidur dah. Kalau zaman dulu, zaman kita kecil dulu sidul, habis sidul selesai baru dah kita tidur kan begitu. Bahkan yang namanya sholat tarawih aja dulu mah ngelihat jadwal sidul. Sidul jam berapa habisnya itu? Kan begitu. Mau gue pindah musola, kemana lu? Kalau musola sono yang cepetan imamnya kan begitu ya. Tapi karena di sini tarawihnya 23 semuanya, ya secepat-cepatnya 23 Ibu. Lama apakah nggak bohong? Lama juga. Ada mau pindah ke perumahan yang tarawih 11, ada begitu. Lo ngapa pindah ke perumahan sholat tarawihnya? Biar cepet dong. Ada tuh yang begitu. Makanya kata saya sinetron itu sangat mempengaruhi budaya kita. Ya, kalau sinetronnya makin seru, makin kita terbawa oleh suasana tersebut. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Ini udah jam berapa sekarang, Bu? Wah, jam 11, Bu. Udah jam 11 kurang, Bu. Kita insya Allah bentar lagi, Bu ya, kita selesaikan. Kemudian, ketika sampai di lambungnya tersebut, lambungnya Nabi Adam, jadi berarti ketika Nabi Adam dibentuk seperti luar kita, itu dalamnya sudah dibentuk oleh Allah, Ibu. Dalamnya sudah terbentuk. Nah, ketika kemudian sampai di lambungnya, itu Adam pengen makan. Pengen apa, Bu? Pengen makan. Lalu ketika Nabi Adam pengen makan, tsumman tasyarat ruh fi kulli jasadihi. Lalu kemudian setelah pengen makan tersebut, lalu ruh itu berjalan ke seluruh anggota tubuhnya, fasara lahman wadaman, maka jadilah ruh itu tulang dan daging. Masya Allah. Jadi badan kita yang awalnya itu tanah, lalu kemudian setelah roh itu sampai di seluruh anggota tubuh kita, maka berubah yang awalnya tanah menjadi daging dan tulang. Ya, menjadi daging dan tulang. Jadi semuanya ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, komplit tubuh. Ada ototnya, semuanya ada. Tsumma kasahullahu ta'ala libasan. Lalu Allah menutupi badannya Nabi Adam dengan pakaian. Sekarang pertanyaannya, emang zaman dulu ada pakaian, Ustaz? Kan begitu ya. Coba, Ibu mikir gak zaman Nabi Adam ada pakaian apa kagak, Bu? Kagak ada. Ada bahaya. Kan lu udah diajarin kemarin. Gimana sih? Ada. Pakaiannya apa? Nah, itu masalahnya. Ada pakaiannya apa? Apakah pakaian seperti yang kita pakai hari ini? Tidak. Pakaiannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu adalah kuku yang akan kita miliki ketika hidup di dunia. Jadi badan kita dulu diselimuti oleh kuku, Ibu. Kuku, tahu kuku kan ya? Woi, kuku. Tahu nggak? Nah, ini kuku kita, ini dulu menjadi pakaian kita. Jadi seluruh tubuh kita diselimuti daripada kuku yang menempel pada badan kita. Dan ketika kemudian sudah kuku itu menempel pada seluruh badan kita, sehingga tidak terbuka auratnya sedikit pun, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggantikannya. Menggantikan, Bu, nih. Menggantikan daripada kuku yang terbuat, kuku yang menyelimuti tubuh kita tersebut. Jadi pakaian yang awalnya kuku nih, awalnya kuku, Allah subhanahu wa ta'ala itu takdirkan kuku kepada kita untuk jadi pakaian. Lalu Allah menghilangkan kuku itu, dibuang kuku itu, Bu, ke seluruh dari tubuh kita. Lalu tinggal tersisa di ujung-ujungnya doang. Makanya sekarang jadinya apa nih, Bu? Kuku. Di kaki ujungnya doang tinggal disisain sama Allah.
jadi kuku yang di kaki namanya kuku apa Bu? Kuku kaki. Nah setelah itu, setelah dibuang itu pakaian yang terbuat dari kuku tersebut, ya, fi anamilihi, pada jari-jarinya tersebut, ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam dan memberikan pakaian min libasil jannah, daripada pakaian yang ada di sorga. Tuh. Jadi bukan lagi kuku Bu, tapi diganti pakaian yang diambil dari pakaian yang berada di dalam sorga. Berarti sekarang saya mau tanya, di sorga kita berpakaian apa tidak Ibu? Berpakaian. Ini kan ada orang PA itu Bu, bikin lukisan di sorga, katanya Nabi Adam, Nabi apa gitu di sorga, tapi nggak berpakaian. Ini nggak benar, karena di sorga itu ada pakaian, dan pakaian sorga kira-kira cakep apa jelek Ibu? Cakep, ya. Wa nur Muhammad, dan cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita lanjutkan Ibu, insya Allah pekan depan. Sekarang kita cukupkan sampai di sini. Ini udah jam 9. Saya juga mau ada jadwal ke Jakarta sekarang. Saya harus cepat-cepat, ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau tidak? Nggak ada ya? Udah pintar semua ya? Udah pintar semua ya? Oh ya, tolong besok yang belum ngaji diingatkan, ya. Umi itu bagiannya sama ketua PMG, tolong diingatkan, ya. Diingatkan, Allah SWT sayang sama kita. Cuma ngaji doang, mau pintar mau kagak, bodoh nanan, Allah nggak ngeliat pinternya, tapi Allah ngeliat benernya. Benar apa benar? Ya, kalau bener mah gampang Bu, tinggal ngaji, ngikutin ngaji. Pokoknya Ustadz buka kitab, Ibu buka kitab, itu aja Bu udah. Ya Bu ya. Terus temennya nanya halaman berapa? Pura-pura aja gitu, begitu ya. Makanya sekarang Bu ngaji mah jangan mikirin pinter, mikirin bener aja. Setiap apa yang diajarkan diamalkan, udah itu selesai Bu urusannya. Kalau diajarkan kebaikan diamalkan, ya minimal ustadznya dapat pahala daripada yang ibu ngelakuin kebaikan tersebut. Kalau saya mah nggak pengen dapat apa-apa di sini, emang nggak dapat apa-apa, kan ini gitu. Bener ya Bu? Iya ya. Kecuali di tempat luar, kan ada saya. Artinya begini maksud saya, bahwa kita ini pengen kampung kita baik Ibu. Ya, saya ulangin ya, bukan buat saya mah ya saya sudah dengan apa adanya saya. Kampung ini pengen baik, makanya banyakin pengajian, banyakin yang ngaji. Saya pengen kampung ini jadi kampung santri Ibu. Jadi semuanya banyaknya santri, bukan semuanya banyaknya udah saya ngomongnya nggak enak. Kan begitu ya. Pokoknya kampung ini pengennya kampung santri, semuanya santri, ibu-ibunya sering ngaji, bapak-bapaknya sering ngaji, anak-anaknya sering ngaji. Insya Allah tercipta kampungnya namanya kampung santri. Itu Bu ya. Itu cita-cita saya tuh dari dulu, cita saya. Makanya ketika saya mendengar banyak pengajian di kampung ini, alhamdulillah. Karena buat saya pengajian itu tidak harus dari saya. Karena buat saya pengajian itu tidak harus bersumber kepada saya. Dan hakikatnya kita memajukan kampung, bukan memajukan diri sendiri. Paham Ibu? Ya, jadi besok ngaji apa kagak? Tarik ya orangnya, gitu. Tarikin. Pok, Neng, ayo ngaji. Ini kan kita pengen jadi kampung santri di kampung kita, ya, gitu bilangin. Bukan buat Ustaz Samit mah ada mah di mana-mana udah ada. Ngapain ngurusin? Kan gitu ya. Nah, sekarang mah udah ngurusin buat kampung kita, ya. Saya melakukan ini tidak lain tidak bukan untuk kampung, bukan buat saya. Kalau saya mah saya udah punya pekerjaan, saya punya dakwah di luar, alhamdulillah. Saya makanya minta berkah, minta doanya saja dari jamaah semuanya. Kan begitu Bu ya. Nah, momen daripada keberkahan itu puncaknya saya di Maulid. Makanya saya mengadakan santunan, saya mengadakan ini, saya mengadakan itu. Itu bukan buat orang lain, tapi buat orang-orang kita semuanya. Gitu Bu ya. Tuh, udah sekarang kita saya kasih tahu nih, Maulid insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 3 Desember. Nah, maju, enakan maju Ibu enakan maju apa mundur saya tanya, ayo. Ibu mundur ya. Yang maju selalu. Nah, pokoknya begitu ya.
Jadi tanggal 3 Desember itu insya Allah kita adakan maulid. Ya, dan maulid ibu jangan fokus kepada apa yang kita pakai, ya, tapi apa yang kita lakukan untuk maulid. Saya sampaikan sama bapak nih, ini karena ibu-ibu biasanya ngomongin pakaiannya apa ya, gitu. Jangan gitu fokusnya bu, fokusnya apa yang kita berikan untuk maulid, apa yang kita usahakan untuk maulid. Karena maulid itu puncak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi yang kita lakukan maulid apa kesuksesan untuk acara nih? Apa contohnya? Wah, Pak Ustadz ini kira-kira butuhnya apa ya buat maulid? Nah itu tuh, tanya tuh sama istri saya tuh, dia tahu tuh, kan gitu. Ya, kata istri saya, Ustadz nggak butuh apa-apa ibu, tapi kalau dia pengen apa-apa, dia minta doa sama Allah gitu. Ya Allah, ini duit belum ada. Nah itu, jadi sebenarnya begini bu, sebenarnya nih, Allah saya setiap isi acara di luar itu saya bersolawatan. Nah kemarin itu dapat 1 juta berapa kemarin? 1.124.000 dapat. Kemarin lagi sebelumnya 800.000 saya udah ada. Jadi setiap saya ngisi acara saya solawatan. Untuk apa? Untuk maulid di tempat ini. Bukan buat saya. Kalau buat saya alhamdulillah bu, amplopnya dipisahin kan begitu. Lah emang iya. Lah kan begitu. Makanya saya bilang sama ibu, ayo semangat kita hidupkan maulid ini bu ya. Terus saran saya begini, kalau nanti kata panitia sudah ada, ayo kita kompak kayak kita solid ibu. Jangan lemah ibu sama maulid, sebab kalau kita lemah sama maulid, malas sama maulid, Allah juga malas sama kita bu. Rasul juga malas sama kita. Bagaimana kita dapat syafaat nanti di akhirat bu sama Nabi Muhammad kalau kita maulidnya malas-malasan? Makanya saya kalau maulid semangat banget bu. Ayo maulid lagi, di mana kita? Ayo, nggak apa-apa dah. Buat cari dana buat maulid, ayo nggak apa-apa saya ngisi gitu. Misalkan ibu nih di jamaah ibu, Ustaz ngisi ya di sana ya. Nanti kita ngasih selawatan di sana. Oke, yaudah, ayo kita selawatan. Hadirkan semua orang di sana, kita selawatan. Nggak apa-apa. Mau 1.000 perak ya buat maulid, insya Allah jadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan 1.000 juga sumbangnya. Lah kapan kumpulnya 1.000? Ya minimal berapa ya? Ya ceban lah gitu ya. Lumayan ceban ya. Ceban kalau 10 orang udah 100.000 ya bu ya. Kalau 100 orang udah berapa bu? Nah 100 orang 1 juta. Nah gitu. Makanya ini target kita, saya itu 30 juta targetnya. Nah, sekarang yang ada sekitar baru 2 juta. Berarti masih kurang dikit ya bu ya. Untuk Allah dikit apa banyak segitu bu? Dikit kalau kata Allah. Ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah cuma katakan jadilah, maka jadi. Selesai masalah ibu. Ibu nggak yakin sama Allah? Oi, dan iya. Yakin, kalau yakin sama Allah kecil. Gede apa kecil segitu? Alhamdulillah. Ini dimensinya udah dimensi Allah nih. Bukan dimensi otak ya bu ya. Insyaallah. Mudah-mudahan ibu Allah mudahkan. Jadi gitu, saya akan sampaikan ke jamaah, ayo kita bantu untuk acara maulid. Dan insyaallah yang hadir di maulid mendapatkan keberkahan. Dan tahun kemarin kita memberikan besek itu sekitar 100 besek ya. 100 apa namanya, bingkisan ember. Embernya masih ada nggak ibu? Ada ya. Nah, embernya masih ada. Itu yang tahun kemarin anaknya sudah TK sini dapat ember dia. Anu itu kenang-kenangan ibu supaya apa? Oh iya maulid di sini dapatnya ini alhamdulillah. Iya. Pakai buak. Ada baik ya. Kenapa bu saya begitu? Karena Nabi Muhammad kebiasaannya sedekah. Jadi maulid itu bukan cari duit tuh, tapi ngasih duit sama orang. Itu maulid yang benar. Jadi kita sama Nabi Muhammad, kita ngikutin contohnya. Ya Nabi Muhammad sering sedekah, ya kita sedekah pada hari itu. Jangan kita ngarepin duit di maulid, jangan, nggak boleh. Salah nggak kalau kita menerima duit di acara maulid? Salah nggak bu? Salah. Kita harus ngasih duit. Tuh. Makanya saya dengan bapak-bapak sudah kompak, kita maulid pokoknya kita harus habiskan duit untuk dibagi-bagikan. Karena hari itu hari ngikutin Nabi sering bersedekah, maka kita harus banyak bersedekah pada hari itu. Begitu, ibu ya. Ibu siap nggak bu untuk memeriahkan maulid? Siap nggak bu? Udah.
Kita tutup dengan doa ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai pada akhir acara. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Samir yang telah memimpin kita dalam pengajian ini. Semoga Ustaz Samir senantiasa diberikan kesehatan dan kemuliaan dalam hidup.